Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati, hadir bersama kita pada kesempatan yang baik ini Pak Indra Rosandi, Rektor Hukum dan Perjanjian Politik Keamanan dari Kementerian Luar Negeri beserta jajaran. Hadir juga bersama kita Ibu Kiki, Asisten Deputi Administrasi Hukum dari Sekretariat Negara. Hadir bersama kita yang luar biasa, tamu kita dari Rusia, Head of the Federal State Institution Export Department. Kemudian hadir dari Atase Kepolisian Rusia Embassy, dan Ibu Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung, Ibu Maria Nugroho, Pak Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Sohibul Bait pada kesempatan yang baik ini. Dan teristimewa buat rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan yang baik ini. Tentu yang pertama kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Sang Ilahi karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dan pelaksanaan tugas fungsi kita. Dan juga terima kasih serta penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada rekan-rekan media karena juga terus memberikan support dan dukungan terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang bermartabat, dan hari ini menyisihkan waktu dan meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan yang baik ini. Rekan-rekan media, kami akan menyampaikan rilis terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2025 kita akan menyampaikan proses akhir ya, dari pelaksanaan ekstradisi yang diajukan oleh negara Federasi Rusia atas nama terekstradisi Alexander Zverev alias Alexander Vladimirovich Zverev. Rekan-rekan media, perlu diketahui bahwa sidang ekstradisi ya bukanlah sidang penanganan perkara tindak pidana biasa atau khusus yang biasa kita lakukan ya, atau bahkan bukan sama halnya juga dengan persidangan terhadap gugatan pra peradilan. Tetapi sidang ekstradisi adalah di mana dalam kaitan ini jaksa di depan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memaparkan apakah Indonesia mempunyai kepentingan hukum dalam hal ini akan melakukan penuntutan sendiri terhadap yang bersangkutan, atau menyatakan bahwa kita tidak akan menuntut namun menyerahkan proses penuntutannya kepada pemerintah Federasi Rusia. Dan inilah yang disebut dengan proses ekstradisi. Bahwa pemerintah Federasi Rusia dalam permohonan ekstradisinya menyatakan bahwa Alexander Zverev melakukan tindak pidana yang juga di Indonesia dipandang sama ya, dengan tindak pidana yang berlaku di Indonesia tentunya, sehingga sesuai dengan prinsip dual criminality. Jadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan diatur di Rusia, tetapi bagi kita itu juga merupakan tindak pidana, sehingga dengan prinsip dual criminality maka Indonesia melakukan tindakan-tindakan penyerahan ekstradisi kepada yang bersangkutan. Tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah hukum negara Federasi Rusia. Pelakunya juga adalah warga negara Rusia, sehingga dalam hal ini Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kepentingan untuk melakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan, namun tentu menyerahkan proses penuntutannya kepada pemerintah Federasi Rusia. Rekan-rekan media, bahwa perlu juga kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Majelis Hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1 tahun 2024 tanggal 1 November 2024 telah mengabulkan apa yang diajukan oleh jaksa eksekusi ekstradisi, yang amarnya menyatakan menetapkan termohon ekstradisi Alexander Zverev alias Alexander Vladimirovich Zverev diekstradisi
ke negara Rusia untuk melaksanakan proses penuntutan sebagaimana diminta oleh pemerintah Rusia. Dan tanggal 2 Juni 2025 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan nomor 12 tahun 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permintaan ekstradisi dari pemerintah Rusia. Jadi penyerahan ekstradisi ini sudah melalui mekanisme dan proses yang berlaku di kita dan semua tahapan itu sudah dilalui. Rekan-rekan media sekalian, tentu pertanyaan besarnya adalah mengapa konferensi pers ini kita lakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kami perlu sampaikan bahwa proses ekstradisi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah berkedudukan selaku executing agency, sehingga harus kita lakukan di Kejari di mana masalah ini ditangani, ya. Dan dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan yang mewakili Kejaksaan Republik Indonesia selaku kompeten authority. Jadi ada kompeten authority-nya, kemudian dieksekusi, dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri setempat, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami perlu tekankan sekali lagi bahwa ekstradisi ini pada pokoknya sikap Indonesia melakukan apakah akan melakukan penuntutan sendiri atau tidak melakukan penuntutan. Dan dalam kaitan ini Indonesia memilih menyerahkan ke negara pemohon ekstradisi, yaitu negara Federasi Rusia, untuk dilakukan penuntutan dan tindakan hukum selanjutnya.